Selamat sore kembali. Balik lagi di Instagram Live bareng Bambi dengan saya Tika. Seperti biasa kita live lagi dengan para narasumber yang hebat-hebat yang kita pilih, yang cocok dengan para bunda atau para bumil yang sekarang lagi hamil. Dengan stay at home seperti ini, kita tetap harus terus belajar, terus update ilmu, karena meskipun di rumah kita tetap harus pinter gitu. Nah, kali ini sore ini kita akan live bareng dokter anak, dokter Sesar, dokter spesialis anak. Kebetulan ini dokter Sesarnya udah join. Jadi topik kita kali ini adalah tentang alergi pada bayi. Nah, ini pasti kan banyak dialami oleh para bayi-bayi saat ini. Nah, makanya kayaknya ini penting banget untuk kalian lihat dari awal sampai akhir. Nah, kalau mamanya kalian bisa dapat ilmunya, bisa kalian capture, terus mention ke kita, nanti bisa kita repost. Oke. Kita join sama dokter Cesar ya. Halo, selamat sore dokter. Halo, selamat sore. Jelas ya dokter suara saya? Ya, jelas. Jelas, oke. Selamat sore dokter. Balik lagi live bareng Bambi. Ini udah kedua kali ya dokter ya, live bareng Bambi ya. Ya. Sehat dokter? Syukurlah sehat. Gimana kabarnya? Sehat juga? Sehat juga, alhamdulillah dokter. Ya. Dokter, kali ini kalau kemarin kita bahas tentang imunisasi, alhamdulillah feedbacknya luar biasa, banyak banget yang bisa diambil ilmunya, karena dengan stay at home kayak gini, ini jadi banyak para bumil, terus para bunda-bunda itu yang gelisah. Nah, ini dapat informasinya dari mana nih? Kalau nggak cuma dari Google, terus atau dari biasanya cuman dari Instagram kayak gitu ya. Nah, makanya ini Bambi ngadain live bareng dokter. Ini pingin tahu nih informasinya. Jadi biasanya kan kita kan sering ke dokter anak. Nah, tapi kalau kondisi kayak gini kan, kalau nggak urgent banget kita nggak keluar gitu. Iya, benar. Ya. Nah, ini topik kita kali ini adalah tentang alergi. Karena saya lihat itu, karena saya yang lihat itu kebetulan saya udah punya 2 anak dan dua-duanya itu juga kena alergi gitu. Jadi yang anak saya yang pertama itu alergi susu sapi. Akhirnya minum susu soya sampai berapa tahun, baru 5 tahun ke atas dia sudah nggak alergi. Nah, anak saya yang kedua pun sama, cuman mungkin nggak separah kayak kakaknya. Nah, saya lihat itu ponakan-ponakan saya yang lain tuh juga banyak yang sama, banyak yang alergi gitu. Nah, ini makanya pengen tahu dari dokter Cesar nih, alergi pada bayi itu memang bawaan dari ibunya, dari orang tuanya, atau seperti gimana? Iya, jadi kalau untuk alergi sendiri itu memang ada faktor genetik ya, atau bisa dibilang keturunan. Jadi memang kalau di keluarga ada yang memiliki alergi, maka untuk anaknya juga memiliki resiko untuk mengalami alergi, walaupun mungkin alerginya berbeda gitu ya. Nah, kalau dari penelitian sendiri, apabila di keluarga sama sekali tidak ada yang punya alergi, maka anak itu memiliki kemungkinan alergi tetap ya, tapi kecil, hanya sekitar 5-15%. Jadi walaupun di keluarga semuanya nggak ada alergi, tapi ada 5-15% kemungkinan anak ini mengalami alergi. Nah, gimana kalau misalnya di keluarga ada yang alergi? Nah, kemungkinannya memang meningkat. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari orang tua atau ada saudara kandung yang memiliki alergi, maka risiko untuk bisa memiliki alergi juga adalah sekitar 30%. Jadi lebih tinggi. Nah, kalau orang tua dua-duanya juga memiliki alergi, nah itu lebih tinggi lagi kemungkinannya sekitar 40-60%. Nah, lebih tinggi lagi kalau kedua orang tuanya itu alerginya sama. Jadi bentuk alerginya itu gejalanya sama, riwayat alerginya serupa gitu. Nah, kemungkinan anaknya itu mengalami alergi sekitar 60-80%. Seperti itu. Ya, jadi memang ada faktor genetik atau keturunan tadi itu.
Hmm. Kalau umpamanya saya nih nggak ada asma gitu ya dok ya. Terus saya ngeliat dari adik saya sih. Adik saya itu asma, tapi orang tua saya tuh nggak asma. Ternyata dari tante saya ada yang asma. Itu nyambung nggak ya? Meskipun padahal nggak satu line gitu. Jadi nggak bukan orang tua kandung gitu. Kalau dari penelitian sih yang membuktikan ada peningkatan risiko alergi itu yang kandung. Jadi orang tua kandung atau saudara kandung seperti itu. Nah, jadi apa namanya yang tadi itu misalnya kedua orang tua tidak ada alergi sama sekali, kan sebenarnya ada nih kemungkinan 5-15% untuk bisa muncul alergi gitu. Atau mungkin kedua orang tuanya tidak ada riwayat alergi tapi saudara kandung ada. Nah, itu kita juga bisa mengalami peningkatan risiko alergi. Macam-macam alergi yang pada bayi itu yang seperti apa ya dokter? Ya, kalau bentuk-bentuk alergi itu memang bervariasi, penyebab alerginya juga berbeda-beda. Nah, tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang alergi, itu mungkin yang paling sering kita dengar adalah alergi makanan biasanya. Ya. Sebenarnya alergi kan bisa dari berbagai macam ya, ada alergi sesuatu yang kita konsumsi atau makanan, bisa juga alergi terhadap sesuatu yang berkontak dengan kulit atau yang dihirup juga bisa, atau alergi terhadap obat juga bisa. Tapi mungkin kalau pada usia bayi, balita itu yang paling sering adalah makanan ya, gitu. Nah, memang kalau untuk alergi makanan sendiri, yang paling sering menimbulkan alergi makanan pada usia bayi dan balita itu adalah susu sapi. Susu sapi. Ya, itu yang paling sering. Nah, kemudian selain susu sapi, ada beberapa jenis makanan lain juga, seperti telur, kacang, bisa juga kacang pohon seperti almond ataupun jenis-jenis kacang yang lain selain kacang tanah maksudnya ya. Kemudian juga bisa misalnya seafood gitu, adalah jenis-jenis makanan yang cukup lazim menimbulkan alergi. Tetapi yang paling sering itu memang adalah susu sapi gitu. Nah ini kalau umpamanya ketahuannya itu biasanya dampak dari alergi itu apa sih dokter? Jadi biasanya itu kan kulit yang memerah. Nah selain kulit yang memerah itu apa biasanya? Ya, jadi bentuk-bentuk gejala alergi itu bisa muncul di berbagai banyak sistem tubuh gitu ya. Jadi bisa jadi di wajah tadi kelihatan, di kulit kelihatan ruam-ruam merah, beruntusan gitu, atau seperti melupas ya. Nah kemudian gejala di bentuk-bentuk gejala alergi lainnya juga bisa muncul. Misalnya apakah gangguan pencernaan seperti diare itu juga bisa. Atau misalnya juga pada sistem pernafasan seperti dalam bentuk bersin-bersin atau pilek itu juga bisa gitu. Jadi gejala alergi itu manifestasinya bisa bervariasi. Tapi memang yang paling mudah dikenali, yang paling mudah terlihat adalah yang di kulit tadi itu. Oh, okay. Nah itu alergi itu bisa, maksudnya dari umur 1 bulan itu bisa. Ini mamanya kan pasti awal itu kan kita nggak tahu ya dokter ya. Ya. Nggak tahu ini aku ini kena alergi apa sih gitu. Jadi yang mungkin bisa nurunin ke anakku gitu. Nah dari umur berapa bulan bayi itu sudah kelihatan ini kena alergi susu sapi, ini alergi kacang tanah, ada kayak gitu. Ya, dari umur berapa biasanya bulan? Kalau yang paling awal itu sekitar usia sebulanan, ya. Jadi kalau misalnya sebelum usia sebulan, misalnya baru usia hitungan hari ya, beberapa hari atau sampai usia 2 minggu atau bahkan 4 minggu, itu tuh ada beberapa jenis atau penyebab kondisi di mana kulit bayi itu bisa kelihatan merah-merah. Misalnya kalau pada bayi baru lahir ya, di usia kurang dari 2 minggu, itu ada beberapa bayi yang kulitnya itu kelihatan merah-merah, seperti ada bercak-bercak seperti jerawat, yang kemerahan. Nah, kalau itu bukan alergi. Kalau yang seperti itu sebenarnya lazim terjadi pada bayi baru lahir, itu disebutnya erythema toxicum neonatorum ya. Jadi itu adalah kondisi yang ringan dan hilang dengan sendirinya di usia 2-4 minggu. Nah, itu biasanya bentuknya adalah merah-merah, bercak-bercak seperti jerawat, bisa di wajah, bisa di badan, tetapi biasanya itu hilang timbul. Jadi misalnya hari ini tampak di pipi, mungkin berapa hari sudah menghilang, pindah muncul di anggota tubuh yang lain. Nah, kalau yang seperti itu tuh sebenarnya bukan alergi, karena banyak yang juga menanyakan nih, misalnya bayi usia 1 hari, 2 hari kelihatan merah-merah, lalu
ditanyakan apakah ini alergi. Nah, kalau yang seperti itu biasanya bukan alergi. Nah, kalau ada alergi biasanya munculnya masih di kemudian hari, misalnya ya sekitar usia 1 bulan itu baru kita bisa curigai untuk alergi. Nah, kemudian kalau untuk alergi sendiri, kalau pada bayi yang masih mendapatkan ASI eksklusif, berarti penyebab alerginya kemungkinan besar datangnya dari apa yang dikonsumsi oleh ibunya, gitu. Ya, jadi misalnya bayi memiliki alergi susu sapi. Nah, padahal full ASI eksklusif nih. Bayinya dapat susu sapinya dari mana? Nah, mungkin ibunya mengkonsumsi susu sapi atau produk-produk turunan susu sapi seperti keju, yogurt. Nah, yang seperti itu bisa juga menimbulkan alergi pada bayinya. Oke. Iya, ya. Ini dokter udah mulai ada pertanyaan ini, udah Ya. di chat. Dokter, alergi itu bisa sembuh atau tidak ya? Ya, jadi kalau untuk alergi itu kan merupakan kondisi yang sifatnya genetik ya. Genetik itu berarti kan memang sudah ada di dalam tubuh, dan untuk dikatakan benar-benar sembuh 100% memang tidak bisa, karena itu sifatnya genetik ya. Tetapi yang bisa dilakukan adalah mengendalikan supaya gejala-gejala alergi itu tidak muncul. Nah, tetapi kabar baiknya memang terkecualinya adalah alergi susu sapi ya. Jadi kalau untuk alergi susu sapi itu ternyata memang 50% itu di usia setahun itu sudah menghilang. Kemudian kalau untuk di usia balita biasanya 90% alergi susu sapi itu sudah menghilang gitu. Jadi kalau untuk susu sapi itu adalah bentuk alergi yang biasanya bisa menghilang. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk alergi yang lain seperti misalnya alergi kacang tanah misalnya, atau seafood, itu biasanya ada yang menetap hingga usia dewasa. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok, dari Bunda Aulia. Anakku udah 5 tahun lebih, susunya SGM soya. Diganti yang lain dia nggak mau, SGM soya sampai 5 tahun ya dok. Nah ini maksudnya ini bukan pertanyaan, ini pertanyaan atau enggak, ini kurang paham nih saya. Mungkin dia cuma karena anaknya alergi, akhirnya dia anaknya minum soya sampai 5 tahun. Itu kalau anak alergi seperti ini, berarti dia nggak dapat susu sapi, itu nggak apa-apa ya dok? Ya, jadi kan begini ya, kalau misalnya yang pertama memang bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif gitu kan, kita sarankan untuk lanjut saja ASI-nya gitu, sambil ibunya menghindari konsumsi susu sapi dan produk-produk turunannya gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya memang bayi ini ASI eksklusif dan ibu sudah menghindari konsumsi produk susu sapi dan juga produk turunannya, itu kalau memang benar alerginya adalah alergi susu sapi, seharusnya tidak ada masalah. Jadi gejala alerginya akan menghilang. Nah, nantinya bayinya ini setelah mulai diberikan MPASI itu juga harus menghindari dulu susu sapi dan produk-produk turunannya. Ya, biasanya sambil menunggu alerginya hilang. Tadi itu ya 50% biasanya di usia setahun sudah menghilang alerginya, atau ada beberapa yang agak lebih lama sampai usia balita, tapi 90% di usia balita biasanya sudah hilang alerginya. Nah, tetapi kalau misalnya ada bayi yang tidak beruntung, tidak mendapatkan ASI eksklusif misalnya ya, kemudian orang tua mencarikan susu formula seperti itu ya. Nah, kalau misalnya bayi ini memiliki alergi susu sapi, tentu kita tidak boleh memberikan susu yang standar, susu formula standar yang terbuat dari susu sapi, karena tentu akan bisa membuat gejala alerginya tidak hilang-hilang gitu. Nah, kalau rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri ya, obat susu pilihan untuk anak yang sudah terbukti alergi susu sapi itu adalah susu khusus untuk anak alergi yang kita sebut susu terhidrolisat ekstensif. Susu terhidrolisat ekstensif ini secara mudahnya itu adalah susu yang protein susu sapinya itu sudah dipecah menjadi lebih kecil sehingga tidak menimbulkan reaksi alergi pada bayi atau pada anak. Itu adalah susu formula terhidrolisat ekstensif. Apabila dengan susu formula terhidrolisat ekstensif kemudian belum juga membaik alerginya, maka mungkin memerlukan apa yang kita sebut susu asam amino.
susu asam amino itu protein dari susu sapinya dipecah lebih kecil lagi hanya menjadi asam amino sehingga kemungkinan untuk menimbulkan alerginya tidak ada gitu. Jadi pilihan susunya adalah susu terhidrolisat ekstensif atau susu asam amino. Kedua-duanya susu jenis ini memang tidak dijual secara bebas, tetapi memang membutuhkan resep atau pengantar dari dokter karena memang ini kan susu khusus untuk anak yang mengalami alergi susu sapi ya. Jadi kalau memang sudah didiagnosis oleh dokter alergi susu sapi, maka pilihan susunya adalah seperti itu. Nah, ada beberapa jenis susu lain yang beredar. Misalnya yang pertama ada yang disebut susu terhidrolisat parsial. Kalau susu terhidrolisat parsial ini dijual bebas, tetapi proteinnya itu dipecahnya tidak sekecil susu yang terhidrolisat ekstensif, sehingga susu terhidrolisat parsial ini tidak memiliki manfaat untuk anak yang sudah memiliki alergi, karena tetap akan muncul gejala alerginya. Jadi hati-hati ya kalau misalnya memilih susu gitu, kalau memang jelas sudah alergi susu sapi, sebaiknya susu yang diresepkan oleh dokternya. Tetapi kalau susu yang terhidrolisat parsial yang dijual bebas, itu fungsinya adalah untuk lebih ke pencegahan. Jadi anaknya belum alergi, tetapi tidak mendapatkan ASI eksklusif, kemudian orang tuanya khawatir karena ada bakat alergi nih dari orang tua misalnya. Kita mau mencegah, nah itu silahkan gunakan susu hidrolisat parsial. Ya, tapi tidak bisa untuk anak yang sudah jelas alergi susu sapi. Yang kedua adalah susu soya. Susu soya itu adalah alternatif juga ya, karena susu soya kan tidak terbuat dari susu sapi ya. Tetapi dari penelitian ternyata menunjukkan sekitar ya 15-20% anak yang alergi susu sapi itu juga bisa menunjukkan alergi terhadap susu soya gitu. Sehingga ya susu soya boleh dipertimbangkan sebagai alternatif setelah berkonsultasi dengan dokter ya. Tetapi secara resminya rekomendasi yang kita berikan sebagai dokter anak untuk anak yang alergi susu sapi itu adalah dua tadi susu terhidrolisat parsial dan susu asam amino gitu. Oke, ya. Berarti nggak langsung kalau alergi langsung susu soya gitu berarti ya dok ya? Ya sebenarnya konsultasi dulu ya dengan dokternya sehingga tahu ya ini kira-kira lebih pasnya dengan susu yang mana, kemudian plus minusnya masing-masing ya, karena memang ada plus minusnya. Kalau susu terhidrolisat ekstensif dan susu asam amino itu karena kita kan memecah protein itu kan dengan teknologi khusus ya, jadi memang harga dari susunya lebih mahal kalau dibanding dengan susu soya. Tetapi tadi itu yang di sisi lain susu soya tadi ada kemungkinan anak juga selain alergi susu sapi juga alergi dengan susu soya. Nah, sementara kalau susu lain seperti susu kambing seperti itu tidak direkomendasikan karena struktur dari protein susu sapi dan susu kambing itu sangat mirip, sehingga kalau memang sudah jelas alergi susu sapi jangan lalu dicari susu kambing karena tetap bisa alergi juga gitu. Ya. Dokter ada pencegahan nggak ya? Maksudnya ini kan lagi ini kan banyak yang masih hamil ya dok ya. Nah masih hamil gini saat belum melahirkan itu yang dilakukan apa sih biar tahu oh ada alergi ini nih gitu. Ada tesnya nggak ya biasanya? Ya, jadi kalau untuk alergi sendiri memang kalau manifestasi alerginya belum muncul kita belum bisa tahu dari awal ya. Jadi misalnya masih dalam kondisi hamil misalnya. Nah, apakah kita bisa memastikan apakah nanti anaknya alergi atau tidak? Memang kalau belum muncul gejalanya kita hanya memiliki kemungkinan saja tadi itu ya. Misalnya pada saat hamil dilihat ada nggak dari pasangan ini yang memiliki riwayat alergi, atau anak sebelumnya misalnya ini bukan anak pertama, apakah anak sebelumnya ada alergi atau tidak. Kalau ada salah satu dari orang tua atau saudara kandung berarti tadi 30% nih nanti kemungkinan anaknya alergi. Tetapi kalau misalnya dua-dua orang tuanya memiliki alergi berarti kemungkinannya tadi 40-60% seperti itu. Jadi kalau masih dalam masa kehamilan mungkin yang bisa diketahui adalah hanya probabilitas atau persentase kemungkinan ya. Tetapi kalau untuk pencegahan itu dari penelitian memang ada beberapa rekomendasi ya. Jadi yang pertama ya, untuk pencegahan itu justru ternyata ibu selama kehamilan jangan terlalu banyak memantang makanannya gitu. Jadi justru ibu kalau ibu tidak memiliki alergi silahkan
makan apa aja bebas, yang penting bergizi ya. Jadi silahkan ibu yang sedang hamil tidak perlu khawatir menghindari ini itu gitu. Jadi justru kalau ibu tidak memiliki alergi silahkan makannya bebas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah menghindari paparan asap rokok. Jadi paparan asap rokok pada saat kehamilan maupun nanti pada saat anak sudah lahir itu meningkatkan risiko alergi. Jadi jangan sampai selama hamil itu terpapar asap rokok. Jadi di rumah jangan ada yang merokok. Begitu juga setelah lahir gitu jangan sampai ada yang merokok karena itu akan meningkatkan risiko bayinya nanti memiliki alergi gitu. Jadi satu, makan apapun boleh, yang penting bergizi dan ibunya tidak alergi. Yang kedua, menghindari paparan asap rokok. Nah, yang ketiga, sebenarnya ada salah satu penelitian yang memberikan rekomendasi bahwa ibu bisa mengkonsumsi probiotik atau bakteri baik gitu ya selama kehamilan. Nah itu silahkan mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter kandungannya gitu ya, karena memang ada beberapa penelitian menunjukkan ternyata kalau ibu mengkonsumsi probiotik atau bakteri baik selama kehamilan itu kalau ibunya memiliki resiko tinggi alergi atau melahirkan anak dengan resiko tinggi alergi itu resikonya bisa diturunkan kalau ibu diberikan bakteri baik seperti itu. Ya. Oke dokter, udah cukup jelas sih tadi. Ya. Oke, ini ada lanjut ke pertanyaan dok ya. Ya boleh. Dari Eca Galuh. Dok, anak saya udah usia 18 bulan, minum madu ditambah kunyit 1 sendok. Beberapa menit setelah itu diare. Tiap kasih itu mesti gitu. Apa itu berarti alergi ya dok? Ya. Jadi kalau untuk diare ya itu sebenarnya kan penyebabnya ada bervariasi, bukan hanya alergi saja gitu ya. Jadi misalnya setiap kali diberikan makanan yang sama itu selalu mengalami diare atau gangguan pencernaan, itu ya bisa jadi salah satu penyebabnya alergi, tetapi bisa juga bukan alergi tetapi lebih ke iritasi dari saluran pencernaan terhadap bahan yang dikonsumsi itu gitu. Jadi ibaratnya mungkin mudahnya seperti misalnya ada orang yang misalnya mengkonsumsi makanan yang pedas gitu, diare, kan bukan berarti orangnya itu alergi dengan makanan pedas, tetapi makanan yang dikonsumsi bisa menimbulkan gangguan di pencernaan sehingga menimbulkan gejala diare, itu juga bisa. Nah, kalau untuk alergi sendiri, untuk memastikannya memang harus butuh pemeriksaan lebih lanjut gitu untuk bisa mengatakan ini benar alergi atau bukan. Ya, tapi untuk dipikirkan sebagai salah satu kemungkinan sih masih bisa. Berarti ada tesnya untuk alergi ya dokter ya? Ya, jadi kalau untuk alergi itu memang ada beberapa tes yang bisa dilakukan ya. Nah, ada tes yang jadi alergi itu kan sebenarnya kan mekanismenya ada beberapa ya. Ada beberapa jenis-jenis alerginya. Nah, jadi ada beberapa jenis dari alergi itu yang bisa dilakukan tes. Yang paling sering dilakukan itu ada 2 macam, yaitu yang pertama itu adalah yang disebut uji cukit kulit atau skin prick test. Skin prick test itu adalah biasanya di kulit lengan ya, di kulit lengan itu biasanya diberikan beberapa jenis bahan alergen yang paling sering, misalnya apakah alergen susu sapi, kemudian kacang, kemudian yang lain-lain gitu. Biasanya sudah ada ininya sendiri di rumah sakit ya, ada setnya sendiri gitu ya. Nah, jadi di kulit itu nanti akan dilihat apabila memberikan reaksi di kulit, nah itu berarti alergi. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang disebut uji imunoglobulin E atau IgE spesifik. IgE spesifik ini adalah menguji jumlah dari IgE atau imunoglobulin E yang spesifik di dalam tubuh itu dengan cara diambil darah. Nah, dengan diambil darahnya nanti dilihat IgE yang spesifik itu ada yang melebihi batas tertentu atau tidak. Misalnya IgE spesifik untuk susu sapi ternyata angkanya tinggi. Nah, berarti kemungkinan ada alergi terhadap susu sapi, misalnya itu ya. Jadi itu jenis pemeriksaan 2 itu ya, uji cukit kulit dan imunoglobulin E spesifik itu yang biasanya kita ujikan dan sudah istilahnya teruji akurasinya baik. Nah, saya pernah ada beberapa pasien yang datang dengan membawa
hasil uji, tapi ujinya itu bukan uji yang 2 tadi itu gitu. Jadi ada yang diujikan imunoglobulin A, ada yang diujikan ada yang lain, ada yang katanya dilihat di kulit, di rambut dan sebagainya. Nah, sayang sekali untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti itu belum terbukti akurat gitu. Jadi yang saat ini secara medis dipercaya akurasinya adalah tadi uji skin prick test atau uji cukit kulit dan imunoglobulin E yang spesifik. Jadi seperti itu. Nah, itu yang biasanya paling sering diujikan. Tetapi memang ada beberapa jenis alergi yang tidak melibatkan imunoglobulin E. Nah, kalau yang seperti itu memang agak sulit. Dicek juga biasanya hasilnya tetap negatif, tetapi gejalanya khas sekali. Nah, kalau yang seperti itu biasanya kita konsultasikan dengan dokter anak yang khusus konsultan alergi dan imunologi. Nah, nanti bisa dilacak lebih lanjut, diperiksa lebih lanjut gitu. Oke, ya. Itu kalau tesnya itu memang harus di rumah sakit, cuma di rumah sakit aja ya dok ya? Kalau untuk ujian skin prick test itu memang harus di rumah sakit. Kalau yang pemeriksaan darah itu setahu saya ada beberapa laboratorium yang bisa melakukan, tapi tetap membutuhkan pengantar dari dokter dulu. Oke, berarti mudah-mudahan kalau mau tes bisa langsung ke dokter Cesar untuk minta rekomendasinya gitu ya. Karena kan ujinya juga butuh interpretasi gitu. Jadi kalau misalnya datang sendiri, minta cek sendiri, tapi tidak mengetahui interpretasinya, nggak bisa bacanya ya dok ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Bunda Nila Mungil. Mau tanya dok, kenapa babyku lebih banyak minum ASI for milk daripada hand milk? Ya, ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan alergi ya, tetapi lebih ke menyusui ya. Ya, jadi kan kalau untuk ibu yang menyusui gitu, sebenarnya ASI itu kan ada yang keluarnya di awal yang kita sebut for milk, ada yang keluarnya lebih belakangan yang disebut hind milk ya. Nah, itu memang kalau untuk for milk atau yang keluarnya di awal itu memang lebih tinggi kandungan air, kandungan antibodi, elektrolit. Tetapi kalau yang keluarnya belakangan itu lebih banyak mengandung lemak. Nah, jadi keduanya sebenarnya sama pentingnya, punya perannya masing-masing ya. Tapi sebaiknya bayi mendapatkan seluruhnya. Karena itu kita selalu sarankan untuk menyusui, terutama kalau untuk bayinya yang sudah bisa menyusu lama ya, mungkin dari kalau awal-awal masih usia beberapa hari atau beberapa minggu, mungkin menyusunya belum bisa lama, itu wajar. Tapi semakin bayi bertambah usia gitu, menyusunya bisa lebih lama. Sebaiknya kita rekomendasikan ya minimal 10-15 menit sehingga for milk dan hind milknya itu bisa dapat dua-duanya. Ya, nah kadang-kadang kalau misalnya bayi sudah berusia sekitar mungkin 2-3 bulan, biasanya bayi itu kan lebih mudah terdistraksi ya, jadi ada suara-suara gitu, bayinya lepas nyusunya, terus mencari-cari sumber suara gitu ya. Nah itu salah satunya yang bisa membuat bayi lebih banyak mendapatkan for milk, jadinya nyusunya itu cuma sebentar karena mudah terdistraksi. Nah, sehingga kalau untuk usia 2 hingga 3 bulanan gitu, biasanya kita sarankan kalau permasalahan seperti itu terjadi ya, biasanya kita sarankan kalau bisa menyusui itu pada saat kondisi itu tenang. Jadinya tidak ada suara-suara yang membuat bayi terdistraksi gitu. Oke. Jelas banget. Oke, ini ada pertanyaan lanjut dok. Dokter mau tanya, anak saya terkadang terdengar grok-grok nafasnya. Sempat konsultasi grok-grok bisa dipengaruhi karena alergi dingin atau debu. Dan kebetulan saya punya riwayat alergi dingin, debu, dan obat. Nah ya ini paling biasanya kan kalau alergi baby itu biasanya taunya dari grok-grok gitu ya dok ya? Ya, jadi sama tadi seperti misalnya diare itu kan penyebabnya mungkin ada bervariasi ya. Kalau misalnya bayi, kalau usianya masih di bawah 6 bulan ya, masih sangat muda, usia beberapa bulan pertama, itu memang penyebab suara grog-grog ataupun pilek itu juga bisa bervariasi. Jadi bisa mungkin memang benar alergi, bisa juga mungkin infeksi, jadi memang sedang terinfeksi virus misalnya, atau bakteri. Bisa juga sebenarnya ada sebagian besar yang memang sebenarnya itu merupakan kondisi yang masih wajar. Ya jadi misalnya terdengar nih suara grog-grog gitu, kita harus lihat dulu ya
sebenarnya kalau pada bayi usia di bawah 6 bulan ya, terutama di usia bulan-bulan pertama, itu di saluran nafas bayi yang masih kecil ya, itu kan mudah tersumbat oleh lendir. Nah, jadi misalnya ada terdengar suara grog-grog, itu biasanya sih karena ada lendir di saluran nafas. Nah, apakah lendir ini berarti pasti ada penyakit? Belum tentu ya. Karena memang lendir itu kan sebenarnya wajar ada di saluran nafas. Saluran nafas kita ini memproduksi lendir. Nah, fungsinya apa? Lendir ini fungsinya untuk menjaga supaya saluran nafas kita itu hangat dan lembab ya. Jadi supaya kondisi saluran nafas baik memang situasinya harus hangat dan lembab. Nah, apabila ada kondisi-kondisi eksternal yang membuat saluran nafas kita ini menjadi kering atau dingin, nah maka saluran nafas kita ini akan memproduksi lendir lebih banyak dengan tujuan supaya saluran nafas tidak kedinginan, tidak kekeringan gitu. Nah, kadang produksinya berlebih sehingga muncul suara grog-grog tadi. Nah, sehingga kalau misalnya bayi di bawah 6 bulan ada suara grog-grog, mungkin dilihat dulu ada tidak nih faktor-faktor yang memicu produksi lendir berlebih. Nah, apa aja faktornya? Yang pertama, suhu yang dingin. Biasanya kalau bayi sering berada di ruangan ber-AC, suara grogoknya biasanya muncul ya. Karena udara AC itu kan dingin dan kering. Sehingga kalau misalnya berada di ruangan ber-AC gitu, biasanya lendirnya lebih sering muncul. Nah, apalagi kalau di malam atau pagi hari, karena suhunya kan lebih dingin. Jadi kalau misalnya grog-grognya diperhatikan, oh ini cuma munculnya pada saat malam saja atau pagi saja, kemudian cuma muncul kalau berada di ruangan ber-AC, nah itu jangan-jangan cuma karena suhu dingin. Kalau yang kondisi seperti ini, biasanya kalau bayinya di siang hari, misalnya berada di ruangan yang tidak ber-AC, atau dibawa ke teras, dibawa ke halaman, gitu, suara grog-grognya hilang. Nah, ya, jadi kalau misalnya di siang hari dibawa ke luar gitu, ternyata suara grog-grognya hilang, berarti kemungkinan besar itu hanyalah karena pengaruh dari suhu dingin karena malam hari atau karena AC gitu. Yang kedua, bisa jadi AC-nya kurang ya, jadi kurang disusui. Nah, sehingga saluran nafasnya menjadi kering. Nah, kalau seperti itu biasanya kalau begitu disusui, itu biasanya grog-grognya hilang. Nah, itu juga berarti tidak perlu khawatir. Jadi tadi itu ya, satu, kalau suhunya dingin coba dikurangi dulu. Yang kedua, disusui lebih sering. Yang ketiga, tadi ada yang merokok nggak di rumah? Kalau di rumah ternyata memang ada anggota keluarga yang merokok, nah itu paparan dari asap rokok, partikel rokok, itu kan mengiritasi saluran nafas. Sehingga saluran nafas kita jadi memproduksi lendir lebih banyak. Nah, sehingga itu juga harus dihindari. Nah, faktor-faktor tadi harus dihindari dulu gitu. Kalau ternyata sudah dihindari kemudian membaik, berarti ya bukan penyakit gitu ya. Jadi bukan alergi, bukan penyakit gitu. Tapi ini memang lazim sekali ditemui di usia bayi 6 bulan ke bawah. Saran saya sih biasanya perhatikan dulu tadi, satu, grog-grognya di kondisi apa. Kalau misalnya cuma malam aja dan pagi aja, kemungkinan sih tadi cuma karena suhu dingin ya. Jadi siang harinya bayinya biasa aja gitu, aktif, nggak ada masalah gitu. Nah, itu berarti cuma karena suhu dingin. Yang kedua, dilihat ada demam atau tidak. Kalau misalnya memang ada demam, nah itu mungkin bayi mengalami kondisi sakit, harus diperiksakan. Yang ketiga, ada nafas yang cepat atau tidak. Gitu. Biasanya kalau bayi di bawah 6 bulan itu kalau dihitung-hitung, kalau sedang tenang ya, sedang tidur, sedang tenang, itu biasanya nafasnya tidak melebihi 40 kali semenit. Jadi nafasnya masih biasa gitu ya. Mungkin ada suara grog-grog, tapi kalau bayinya bernafas dengan tenang, tidurnya juga bisa nyenyak, itu kemungkinan sih kondisinya kondisi yang wajar gitu. Tapi kalau ada tadi ya, grog-grognya itu munculnya sepanjang hari, bukan hanya di waktu-waktu tertentu, apalagi ada demam, kemudian nafas bayi tampak sesak atau tampak cepat, nah itu ya, itu segera harus langsung diperiksakan. Iya ya. Cukup jelas banget. Soalnya biasanya itu kan memang pengetahuan umum ya dok ya, yang terjadi di luar sana itu kebanyakan tuh kalau umpamanya ada grog-grog, oh ini alergi nih, ternyata harus diliatin dulu ya, apa aja, ini kondisinya seperti apa gitu ya dok ya. Ya, belum tentu ya. Belum tentu ya. Ya ini ada pertanyaan lagi nih dok.
Dokter mau tanya, untuk alergi coklat apa cukup lazim ya? Saya perhatikan kalau makan roti coklat atau misis jadi batuk terus. Ya, ya. Ya, jadi kalau untuk alergi coklat itu juga sebenarnya adalah salah satu yang diteskan biasanya. Kalau yang tadi saya jelaskan ada pemeriksaan yang disebut tadi uji skin prick test ataupun pemeriksaan imunoglobulin E spesifik tadi itu salah satu yang diujikan biasanya memang ada coklat gitu ya. Nah, alergi coklat ada ya, tetapi angkanya memang tidak sebesar jenis-jenis alergi makanan yang lain. Tadi ya seperti yang sering kan susu sapi, telur, kemudian kacang tanah atau jenis kacang yang lain atau makanan seafood itu yang termasuk lazim. Tapi kalau coklat ada, tetapi tidak yang sebanyak yang makanan-makanan tadi itu. Nah, kalau misalnya untuk alergi coklat memang ada, tetapi untuk memastikannya memang harus melakukan pengujian yang tadi itu. Ya. Kalau berdasarkan riwayat, misalnya setiap kali konsumsi makan yang mengandung coklat pasti batuk, misalnya satu bisa memang alergi, tetapi yang kedua bisa juga makanan yang mengandung gula yang tinggi atau manis itu kadang bisa menimbulkan kondisi kekurangan cairan di dalam saluran pencernaan, saluran pernafasan yang di atas gitu. Jadi seolah-olah di dalam tenggorokan, kerongkongan itu mengalami dehidrasi sehingga refleksnya adalah batuk-batuk seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Oke, ini lanjut pertanyaan dok. Dok, anak saya usia 2 tahun, tonsilnya bengkak. Setiap kali minum susu coklat. Usia 7 tahun diangkat tonsilnya, tapi kenapa masih nggak bisa minum susu coklat? Soalnya setelah minum susu coklat itu pasti pilek. Gimana nih dok? Ya, nah tadi itu jadi sekali lagi kalau untuk kondisi-kondisi yang khas setiap kali mengkonsumsi makanan tertentu, nah itu yang pertama memang kita belum bisa menyingkirkan kemungkinan alergi. Jadi silakan berkonsultasi apakah perlu untuk pemeriksaan alerginya. Kemudian yang kedua, tadi itu bisa juga bukan benar-benar alergi, tetapi karena konsumsi sesuatu yang sifatnya manis itu bisa menimbulkan rasa dehidrasi di saluran pernafasan atas sehingga refleksnya adalah batuk-batuk seperti itu. Ini dia pertanyaan dari Bunda Kiataya. Dokter, sejak umur berapa ya bayi bisa cek alergi untuk mencegah sebelum ibu atau bayi konsumsi sesuatu? Oke, ya. Ya, jadi sebenarnya untuk pengujian alergi itu yang bisa dilakukan di usia berapapun. Jadi, tapi kita tentu harus memperhatikan beberapa hal ya. Jadi yang pertama pemeriksaan yang di kulit tadi itu, nah itu kan sebenarnya kan mungkin agak sulit ya kalau dilakukan pada usia bayi karena mungkin bayi masih permukaan lengannya kan masih kecil, jadi nggak bisa dicek banyak-banyak. Kemudian juga mungkin bayi kan masih aktif sekali bergerak sehingga nanti bisa membuat interpretasi dari tesnya jadi rancu gitu. Jadi biasanya kalau pemeriksaan yang uji cukit kulit atau skin prick test tadi biasanya menunggu anak sudah lebih besar sehingga bisa lebih tenang pada saat dicek. Tapi secara teori sebenarnya bisa dari usia berapapun. Kalau yang pengujian imunoglobulin E spesifik tadi itu juga bisa diujikan pada usia berapapun. Tetapi yang harus dicatat adalah pemeriksaan tersebut bukan berarti sifatnya itu untuk pencegahan. Jadi bukan berarti misalnya kalau anak ini dicek kemudian hasilnya positif, apakah 100% pasti alergi kan belum tentu ya. Jadi tidak ada pemeriksaan yang istilahnya akurasinya itu 100% gitu ya. Jadi jangan memantang makanan ataupun minuman gitu berdasarkan hasil uji tadi kalau memang gejalanya belum pernah muncul gitu. Jadi maka itulah kita juga sebagai dokter anak tidak pernah mewajibkan semua anak dicek dulu nih supaya tahu alerginya apa. Enggak ya. Selama gejala alergi itu belum pernah muncul, maka kita tidak pernah melarang. Silahkan diberikan apa aja boleh gitu ya. Karena interpretasi dari uji tadi itu juga harus dicocokkan dengan gejala yang muncul. Kalau misalnya gejalanya belum pernah muncul, nah itu jadinya kan nggak cocok ya. Jadi istilahnya jadi tidak akurat interpretasinya.
Jadi biasanya kita baru menyarankan pemeriksaan tadi itu ya, imunoglobulin E ataupun uji cukit kulit tadi itu kalau memang gejala sudah muncul dan kita ingin memastikan benar nggak sih anaknya alergi gitu. Tapi kalau anak belum pernah mengalami alergi apa-apa, belum pernah ada gejala apa-apa, selama 6 bulan pertama ASI eksklusif, ibu makan apa saja, bayinya juga tidak pernah mengalami gejala alergi, maka tidak perlu untuk melakukan yang tadi itu. Gitu. Oh, oke, oke. Jadi nunggu gejalanya dulu ya, Dok ya. Ya, itu akan meningkatkan akurasinya gitu. Jadi kita menginterpretasikan hasil laboratorium tadi bukan hanya mentah-mentah dari hasil tesnya aja, tapi dicocokkan dengan riwayat perjalanan gejala yang pernah dialami oleh anak juga gitu. Ini ada pertanyaan dari Bunda Ayu tentang anakku belum sempat imunisasi karena bidan stok. Nah, ini Bunda Ayu bisa cek IGTV-nya Bambi karena live kita bareng Dokter Cesar mengenai imunisasi sudah kita upload di IGTV. Jadi langsung cek IGTV-nya aja, udah jelas banget soalnya di sana ya. Oke. Yeah. Nah, ini ada pertanyaan dari Bunda Yufni Silalong. Kalau orang tua alergi debu dan dingin, anak kena asma. Apakah hanya sementara atau selamanya ya dok kena asma? Ya, jadi kalau untuk asma itu kan sebenarnya adalah dikategorikan sebagai salah satu penyakit alergi ya yang istilahnya mekanisme imun atau mekanisme daya tahan tubuh dalam alergi dan asma itu kan melibatkan komponen-komponen yang serupa gitu. Jadi asma itu juga memang dikategorikan sebagai salah satu penyakit alergi. Nah, kalau untuk asma sendiri ya seperti tadi penyakit alergi juga itu adalah kondisi yang tidak bisa hilang karena sifatnya kan genetik. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan supaya serangan asma tidak pernah kambuh gitu. Bisa gitu. Jadi kalau disebut benar-benar hilang atau sembuh tidak bisa, tetapi bisa kita kendalikan sehingga seumur hidup gejala asma atau serangan asma tidak pernah muncul lagi. Itu bisa kita kendalikan gitu. Nanti bagaimana cara mengendalikannya? Nah, nanti tanya dokter langsung hubungi Dokter Cesar aja. Karena pasti penjelasannya panjang banget itu ya. Ya, yang paling mudah lah gitu. Yang paling sering adalah tadi ya hindari paparan asap rokok ya. Jangan sampai di rumah ada yang merokok, jangan sampai terkena paparan asap rokok dari orang lain, jangan sampai nanti sudah besar merokok. Nah, itu jangan. Ini ada pertanyaan dari Bunda Irma Ayu. Dokter, ini anak saya baru mau saya kenalkan minum Sufor dan saya langsung kenalkan susu Denko. Bagaimana mengetahui gejala cocok atau tidak cocoknya si anak dengan Sufor yang diminum ya dok, selain diare? Ya, jadi sebenarnya untuk melihat apakah alergi atau enggak, kalau misalnya anaknya sudah cukup besar ya, nah itu sebenarnya kita tidak usah terlalu khawatir ya, karena tadi kan ya, kalaupun memang ada anak yang mengalami alergi susu sapi, itu kan biasanya 50% sudah hilang di usia setahun, 90% sudah hilang di usia 5 tahun. Nah, kita lihat nih, kalau misalnya sebelumnya nih, anak sudah pernah, misalnya selama ASI eksklusif, ibu mengkonsumsi susu sapi atau produk turunannya, ternyata bayi tidak pernah mengalami masalah. Kemudian berikutnya pada saat anak sudah diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI, ternyata makanan-makanan yang mengandung susu sapi ataupun produk turunannya juga anak tidak pernah mengalami masalah. Jadi misalnya diberikan keju, diberikan yogurt, kemudian mungkin anak ada lebih besar diberikan kue, diberikan puding yang mengandung susu, ternyata tidak masalah. Nah itu sebenarnya jangan terlalu takut. Berarti diberikan susu pun juga seharusnya tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya ini anak yang memang lebih kecil ya, memang benar-benar baru pertama kali misalnya, ya yang bisa diperhatikan tadi gejala alergi kan manifestasinya bisa bervariasi. Yang pertama bisa di kulit, ada ruam-ruam merah di pipi, di kulit, bisa gatal, beruntusan dan seperti mengelupas. Kemudian yang kedua tadi bisa mengalami gejala gangguan pencernaan. Jadi misalnya diare gitu. Begitu diperkenalkan dengan susu yang baru ini gitu. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu, nah itu bisa dicurigai jangan-jangan memang ada alergi. Oke.
Dokter, ini kayak ada pertanyaan lanjutan dari yang tadi tentang bayi grog-grog itu, dari Bunda Dine Ayu Ertanti. Dok, berapa lamakah wajarnya nafas grog-grog pada bayi? Karena anak saya sudah mau 4 bulan, tapi nafasnya masih grog-grog. Ya. Nah, Masih tadi under 6 bulan berarti, Dok. iya, iya. Jadi biasanya sih kalau dari yang saya amati itu biasanya di usia 6 bulan ke atas itu sudah menghilang gitu. Jadi kalau saat ini masih sekitar usia 4 bulanan gitu, tadi coba diperhatikan grog-grognya itu muncul di waktu apa saja. Coba hindari suhu yang dingin, kemudian disusui lebih sering gitu. Kemudian kadang-kadang perubahan posisi juga membantu. Misalnya kalau badannya, kepalanya agak ditinggikan sedikit, itu biasanya grogoknya menghilang. Nah, kalau yang masih bisa diringankan dengan disusui, dihangatkan badannya, kepalanya ditinggikan sedikit, itu kemudian membaik. Nah, itu kemungkinan besar bukanlah merupakan kondisi yang penyakit gitu. Jadi bukan suatu penyakit. Ini ada pertanyaan dokter dari Bunda Apadin. Dokter, newborn itu kan jadwal ASI-nya 3-4 jam sekali. Tapi kalau lewat dari waktu itu apa boleh? Dan apa ada efek samping pada bayinya apabila minum ASI-nya jaraknya terlalu lama? Ini nggak ada hubungannya sama alergi, tapi nggak apa-apa deh dok. Iya. Jadi sebenarnya kalau disebut apa efeknya, ya tentu bayi jadi kekurangan cairan dan kekurangan nutrisi. Ya, jadi risikonya adalah bayi mengalami dehidrasi dan malnutrisi. Jadi seperti kita tahu kalau misalnya bayi baru lahir itu kan satu-satunya sumber cairan, satu-satunya sumber nutrisi itu adalah dari ASI. Ya, jadi memang harus disusui gitu ya, sering-sering gitu ya, jangan lebih dari 3 jam. Kalau bisa sih ya 3 jam maksimal lah ya, jangan lebih jarang dari itu. Bentar. Dokter, anak saya umur 3 bulan, ASI eksklusif dan pipinya merah-merah. Apakah itu termasuk alergi? Ya. Ini salah satu yang tadi ya dokter ya. Ya. Jadi kalau misalnya di usia 3 bulan kemudian muncul ruam-ruam merah di pipi, itu salah satu kemungkinannya memang bisa jadi alergi gitu ya. Kemungkinan lain ada nggak? Ada ya. Jadi ada yang disebut misalnya jerawat bayi, ada, atau misalnya ada kondisi-kondisi penyakit kulit yang lain bisa gitu ya. Jadi untuk memastikan benar nggak ini alergi memang harus dilihat langsung gitu oleh dokternya. Tapi memang bisa dipikirkan salah satu kemungkinannya memang bisa jadi alergi. Apalagi kalau ibu bisa mengidentifikasi setiap kali ibu mengkonsumsi makanan tertentu, ruam-ruamnya kambuh. Nah, kalau misalnya seperti itu, nah kemungkinan bayi itu mengalami alergi terhadap sesuatu yang ibu konsumsi tadi. Bisa jadi misalnya ibu mungkin perlu mencatat ya, jadi membuat seperti food diary gitu ya. Jadi hari ini makan apa gitu ya. Nah, jadi bisa diketahui, oh setiap kali ruam-ruamnya merah gitu, mungkin sebelumnya itu ibu habis mengkonsumsi apa. Nah, itu yang bisa menjadi tersangka gitu ya. Jadi apa sih yang sebenarnya membuat bayi itu alergi gitu. Nah dokter, kalau tadi kan dokter bilang kan ada alergi terhadap suhu dingin. Nah ini ada pertanyaan kebalikannya ini dari Bunda Welly Marlisa. Dokter, saya merantau ke daerah yang bisa dikatakan panas. Nggak bisa kalau nggak ada kipas angin. Jadi setiap dibawa ke sini anak saya badannya merah-merah gitu dok. Tapi kalau dibawa pulang kampung hilang merahnya. Jadi apakah ada alergi terhadap suhu panas gitu? Yeah. Jadi sebenarnya kalau yang disebut alergi itu kan sebenarnya harus ada proteinnya, harus ada bendanya. Jadi misalnya alergi susu sapi gitu kan, karena protein dari susu sapi itu yang memicu reaksi alergi. Kalau suhu itu sebenarnya tidak bisa dibilang sebagai penyebab alergi juga sih sebenarnya ya. Jadi cuma tadi itu kalau misalnya suhu dingin itu memang memicu produksi lendir yang lebih banyak gitu, sehingga bukan alergi dingin juga sih sebenarnya ya, secara medis sih bukan istilahnya alergi dingin, tetapi memang karena suhu dingin maka memicu produksi lendir yang berlebih. Kalau yang tadi itu misalnya suhu yang panas ya, itu sebenarnya sama, itu juga bukan merupakan suatu alergi ya, tapi mungkin bisa jadi salah satu mungkin apakah yang kita sebut biang keringat gitu. Jadi misalnya pada saat suhunya panas, itu bayi atau anak itu kan lebih mudah berkeringat ya.
Jadi kalau bayi terutama itu kan pori-porinya itu sebenarnya masih kecil, mudah tersumbat, produksi kelenjar keringatnya juga belum matang seperti orang dewasa, sehingga produksi keringatnya bisa berlebih. Nah, produksi keringat berlebih itu bisa menyumbat pori-pori sehingga menimbulkan sumbatan peradangan yang disebut biang keringat tadi. Nah, sehingga mungkin merah-merahnya itu bisa jadi karena biang keringat. Kemudian yang kedua juga suhu yang panas itu kan sebenarnya juga memicu pelebaran pembuluh darah di bawah kulit sehingga mungkin kulit sehingga menjadi tampak kemerahan gitu. Jadi memang kondisi-kondisi tadi ya, kulit merah, kemudian mungkin ada bentol-bentol, itu sebenarnya terkait dengan suhu panas memang, tetapi tidak kita sebut alergi panas itu juga. Ya, tetapi untuk menghindarinya ya sebenarnya tadi itu mudah ya, begitu muncul ya hindarkan dari suhu panas gitu. Untuk menghindarinya ya pakai baju yang lebih longgar, menyerap keringat, kemudian suhu di sekitarnya mungkin jangan terlalu panas gitu. Oke, ya. Jadi bukan tertular satu alergi ya, Dok ya? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Saya dan istri saya alergi apabila ada debu, dan anak saya yang 10 bulan apa akan alergi pada debu juga. Jadi mungkin selama 10 bulan sebelumnya itu nggak ada alergi debu, tapi karena suami dan istrinya ada alergi debu, apakah nantinya akan ada alergi debu juga gitu, Dok? Iya, jadi mungkin tadi di awal juga kita sudah sempat bicarakan tentang probabilitas atau kemungkinan risiko anak mengalami alergi. Kalau tidak ada sama sekali di keluarga tidak ada yang alergi, maka kemungkinan anak alergi tetap bisa ada, tapi kecil, 5-15%. Kalau salah satu orang tua atau saudara kandung ada yang alergi, kemungkinannya naik jadi 30%. Kalau kedua-duanya orang tua alergi, bisa 40-60%. Dan kalau kedua orang tua alerginya sama, bentuk alergi manifestasinya sama, lebih tinggi, 60-80%. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan, kedua orang tua sama alerginya, alergi debu, jenis gejala atau manifestasinya sama, berarti anaknya kemungkinan gimana? Ada kemungkinan secara teori 60-80%. Ya, tetapi bisa jadi sisanya 20-40% bisa jadi anak tidak alergi juga bisa. Gitu. Ya, jadi jangan terlalu paranoid, tetapi tetap dipantau saja gejalanya muncul atau tidak. Nah, ini biasanya itu kalau mamanya orang tua sudah ada, mamanya kayak ini ada alergi debu. Itu biasanya tuh muncul alerginya itu dari usia berapa sih, Dok? Kalau udah ternyata baru muncul setelah 1 tahun atau 2 tahun itu bisa? Bisa. Ya, jadi bentuk alergi itu kapan alergi yang muncul itu juga bervariasi. Bisa jadi di usia yang lebih besar itu baru muncul juga bisa. Tapi memang yang paling sering muncul di awal tadi kan alergi makanan ya, karena kan yang paling sering berkontak. Kalau alergi debu ya, sebenarnya kalau alergi debu itu yang bikin alergi itu sebenarnya adalah paling sering adalah tungau debu. Jadi bukan debunya sendiri ya, tetapi tungau debu. Jadi di tempat-tempat yang memang mudah menyimpan debu seperti korden atau karpet atau selimut, kasur gitu kan, mudah menyimpan debu. Nah, biasanya di situ ada tungau debu. Nah, tungau debu inilah yang biasanya menimbulkan alergi. Nah, itu sebenarnya bisa muncul di usia berapapun, bahkan di usia balita juga bisa. Malah kalau dari yang saya lihat biasanya kalau untuk alergi tungau debu biasanya munculnya memang tidak di awal-awal, tapi biasanya di sekitar usia-usia balita. Nah, dokter, kan tadi kan ada yang tadi alergi terhadap yang tadi bukan suhu dinginnya ya, yang dibuat alerginya ya. Nah, tapi ini ada pertanyaannya ini, dokter, anak saya usia 4 bulan alergi dingin untuk pernafasannya, sedangkan tubuhnya pinginnya hawa dingin terus. Nah, gimana dok solusinya? Ya. Kan udah tahu ada alergi, tapi si baby ini nggak bisa tidur, umpamanya kalau nggak pakai AC gitu dok. Ya, memang yang susah kalau di negara tropis seperti Indonesia kan seperti itu ya, kalau gitu kalau suhunya dingin nanti nafasnya grog-grog, tapi kalau misalnya panas nanti jadinya keringetan, biang keringat. Iya, nggak bisa tidur. Ya, jadi ya memang harus diseimbangkan ya. Jadi
alternatifnya yang pertama, kalau misalnya memang bayi mudah berkeringat, ya gunakan pakaian longgar gitu ya. Atau kalau misalnya pun mau menggunakan AC, mungkin jangan terlalu dingin, mungkin suhunya diatur gitu supaya tidak menimbulkan keringat tapi juga tidak bunyi grog-grog. Atau yang Suhu berapa, ketiga, dokter? ya, nah Suhu itu berapa? masing-masing bayi sih beda ya, antara biasanya Beda. 24 sampai 26 sih biasanya masih cukup aman ya. Gitu. Mungkin kalau di atas 26 sebenarnya biasanya tidak menimbulkan permasalahan grog-grog atau lendir. Tapi kalau 26 ke atas biasanya udah keringetan bayinya gitu. Jadi mungkin ya sekitar 24 gitu sambil dilihat nafasnya bagaimana. Kemudian mungkin bisa dibantu juga dengan dihangatkan. Mungkin menggunakan balsam bayi atau minyak tertentu gitu biasanya bisa menghangatkan dada dan punggung bayi. Itu juga boleh, silahkan, tapi sambil dilihat kulitnya bagaimana, soalnya ada beberapa bayi yang mungkin sensitif sehingga kalau digunakan balsam bayi ataupun minyak tertentu jadinya iritasi gitu, itu juga harus dilihat gitu. Dokter, ini nggak terasa hampir 1 jam, jadi ini saya pilihin pertanyaan terakhir ya, dok ya. Ya. Oke. Bentar, ini ada pertanyaan terakhir ya, yang berhubungan dengan alergi. Dok, bayi saya nafasnya seperti ada dahak yang tersumbat di tenggorokannya, sehingga suara nafasnya nggak lega. Apakah ada solusinya? Bayi saya usia 1 bulan. Oh, ini hubungannya tadi kayak yang sama yang grog-grog tadi ya, dok ya, hampir sama ya? Ya. Jadi ya kalau masih usia 1 bulan itu ya mungkin saya ulangi bahwa saluran nafas bayi itu kan masih relatif kecil sehingga mudah tersumbat kalau ada produksi lendir yang berlebih. Tetapi jangan dikaitkan dengan mitos katanya oh berarti waktu lahir dihisapnya lendirnya kurang bersih, itu sebenarnya mitos. Iya. Gitu ya. Mitos Jadi ya, dok ya. ya, jadi kalau untuk seperti itu pastikan suhu bayi di ruangannya itu suhunya tidak terlalu dingin, kemudian bayi disusui dengan cukup, posisi kepala bayi bisa sedikit ditinggikan, kemudian pastikan tidak ada anggota keluarga yang merokok. Nah, itu untuk membantu mengatasi kondisi tadi. Tapi kalau bayi demam atau masih nafasnya tampak tidak nyaman, apalagi sesak atau terlalu cepat ngos-ngosan, itu sebaiknya diperiksakan ke dokter. Oke, dokter. Ya nggak kerasa ini dokter udah 1 jam. Ternyata masih ada terus. Wah. Dokter, ini boleh dikasih saran buat para bunda-bunda atau bumil-bumil mengenai alergi ini? Ya, jadi kalau untuk alergi yang pertama ya, untuk mengetahui kondisi alergi atau tidak itu memang membutuhkan pengamatan dan juga konsultasi dengan dokter karena gejalanya itu bisa serupa dengan banyak kondisi lain ya. Misalnya tadi ruam-ruam merah di pipi bisa juga karena faktor-faktor selain alergi. Batuk-batuk ataupun pilek juga penyebabnya bisa banyak sehingga gejalanya mirip-mirip dengan kondisi-kondisi lain. Sehingga untuk memastikan alergi atau bukan sebaiknya memang dipastikan konsultasi dengan dokter. Kemudian yang kedua, untuk pencegahan alergi ya, itu sejak saat kehamilan itu ibu bisa menghindari paparan asap rokok gitu karena itu bisa meningkatkan resiko janin dan bayinya nanti mengalami alergi. Begitu juga setelah bayi lahir juga jangan sampai terpapar asap rokok. Yang ketiga, ibu tidak perlu pantang. Kalau ibunya tidak alergi, silahkan boleh mengkonsumsi apapun selama kehamilan asalkan bergizi ya. Demikian juga pada saat menyusui itu juga silahkan selama ibu tidak alergi boleh konsumsi apa saja asalkan bergizi. Kemudian bayinya sendiri juga nanti setelah diperkenalkan MPASI juga tidak perlu dipantang-pantang. Jadi penelitian menunjukkan tidak ada manfaatnya kita menghindari makanan-makanan yang dalam tanda kutip terkenal sebagai penyebab alergi sebelum gejalanya muncul. Jadi intinya kalau belum terbukti alergi, silahkan ibu konsumsi apapun selama hamil, selama menyusui. Bayinya nanti setelah diperkenalkan MPASI juga boleh konsumsi apapun selama tidak terbukti alergi supaya nutrisinya lengkap dan bervariasi gitu. Nggak boleh paranoid mungkin ya, dok ya? Ya. Takut gitu ya. Nanti malah bayinya jadi kurang gizi karena ada tuh misalnya selama ibu menyusui juga ibu menghindari makan itu, akhirnya malah ibunya jadi kurang nutrisi, bayinya juga setelah MPASI dihindari, nggak boleh makan ini makan itu, ternyata jadi
kurang nutrisi. Nah, itu juga berbahaya. Jadi kalau tidak terbukti alergi, silahkan kok boleh makan apa saja asal bergizi. Gitu. Oke, dokter, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Sudah yang kedua, mungkin nanti ada yang next ketiga dan keempatnya ya dokter ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak ya dokter. Sama-sama, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih dokter. Selamat sore. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak live-nya. Kalian sudah bisa lihat dari awal sampai akhir, ternyata ilmunya bermanfaat banget. Capture live kita, terus kasih komen kalian dapat ilmunya apa gitu. Jadi kita bisa biar bisa tahu juga kalian dapat feedback banyak atau enggak gitu. Oke, terima kasih banyak. Stay safe, jaga kesehatan, stay at home. Selamat sore.